Shalom adik-adik di rumah, sudah siap untuk beribadah sekolah minggu? Sebelum kita mulai, mari kita perhatikan panduan beribadah berikut ini. Yang pertama, berpakaian rapilah seperti saat beribadah di dalam gereja. Siapkanlah Alkitab kalian karena semua firman yang akan kita dengarkan terambil dari dalam Alkitab. Ajaklah orang tua kalian untuk beribadah bersama-sama. Dan yang terakhir, beribadahlah dengan bersungguh-sungguh, duduk dengan tenang, jangan bermain, jangan sambil makan, dan jangan sambil berbaring. Karena ibadah itu harus kita laksanakan dengan penuh rasa hormat. Selamat beribadah. Hari ini harinya Tuhan. Hai, selamat pagi adik-adik di rumah. Selamat pagi Kakak Meli. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik di rumah, apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Adik-adik, kita bersyukur masih ada di hari-hari terakhir tahun 2020 ini. Bahkan kita masih menikmati sukacita hari Natal. Tinggal beberapa hari lagi kita akan ada di tahun 2021. Kita bersyukur Tuhan selalu menyertai kita. Mari berdiri, kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Katakan puji, puji, puji. Mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Mari katakan puji, puji, puji. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, adik-adik sudah terima hasil belajar ya untuk semester ini. Pasti ada yang mendapat nilai yang bagus. Ada juga yang mungkin nilainya kurang. Buat yang nilainya kurang bagus, sisa ditingkatkan lagi belajarnya supaya nilainya menjadi bagus. Dan buat yang mendapat hasil belajar dengan nilai yang bagus, harus tetap rendah hati ya. Karena pengetahuan, kepandaian, akal budi,
wawasan yang luas yang kita miliki itu semua asalnya dari Tuhan. Seperti firman Tuhan dalam Alkitab, Mazmur 119 ayat yang ke-66. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita baca firman Tuhan dan dengarkan firman Tuhan hari ini, mari semua lipat tangan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hari baru yang Kau berikan bagi kami. Meskipun kami sadar dalam kehidupan kami senantiasa mengecewakan Engkau ya Tuhan, namun kasih setia-Mu tidak pernah berlalu dari kami. Saatnya kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikan hikmat yang baik bagi kami, juga guru-guru sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak. Apa kabar? Sehat semua? Harus sehat. Salam sehat untuk semua. Sebelum mulai cerita, Ibu Guru mau bertanya dulu. Kalau mau hujan pada siang hari, tandanya apa? Mendung ya. Kalau malam hari, kita tahu malam hari nggak ada tanda bisa gelap atau mendung. Lalu bagaimana tahu kalau hari itu akan hujan? Ya banyak tanda, katanya biasanya bintang. Kalau bintang bersinar itu tidak akan hujan. Tetapi kalau bintangnya kurang atau bintang tidak ada, tandanya mau hujan. Nah hari ini kita akan mendengarkan cerita bagaimana orang-orang Majus dari timur datang melihat Yesus dengan petunjuk bintang. Berita kelahiran Yesus terdengar ke seluruh penjuru. Banyak yang dengar, banyak ingin tahu siapa yang lahir. Bahkan itu pun didengar oleh orang Majus. Nah, anak-anak di rumah, siapa yang tahu siapa orang Majus itu ya? Ya bagus, pintar. Orang Majus itu adalah orang pintar, orang cerdas. Dia punya pengetahuan yang tinggi. Hanya melihat bintang, mereka bisa tahu ada raja yang besar, mereka bisa tahu ada orang hebat yang lahir, mereka tahu ada orang istimewa yang hadir. Nah anak-anak mereka pandai. Orang Majus ini pandai tetapi tidak sombong. Mereka baik hati. Dan mereka sadar bahwa kepintaran, kecerdasan yang mereka miliki itu anugerah Tuhan. Tuhan yang berikan. Jadi tidak untuk disombongkan. Kecerdasan yang Tuhan berikan itu dipakai untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi. Hanya dengan melihat bintang, mereka tahu siapa yang lahir. Lalu mereka pergi ke Yerusalem dan pergi bertanya ke semana-mana, bertanya kepada siapa, tolong dong kasih informasi di mana bayi yang baru lahir itu. Ada yang dengar gak? Ada yang tahu gak berita kelahirannya? Kira-kira dia di mana ya? Tetapi tidak ada satupun yang tahu. Tidak ada yang tahu di mana bayi itu lahir. Nah anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, berita itu juga sampai kepada Raja Herodes yang pada waktu itu menjadi penguasa. Kaget dia. Dengar berita ada bayi yang lahir. Wah ini saingan bagi dia. Wah nggak bisa.
Heboh beritanya. Wah, mulai gusar. Mulai gelisah, mulai dia kaget. Waduh, dia punya seorang saingan. Dia tidak mau ada saingannya. Lalu kemudian dia kumpulkan semua ahli-ahli Taurat, imam-imam orang Yahudi. Dia kumpulkan. Katanya ada seorang bayi lahir. Ada katanya seorang bayi yang akan menjadi raja. Tolong dong, kasih informasi di mana dia lahir. Saya juga mau pergi lihat. Saya ingin tahu seperti apa sih bayi yang baru lahir itu. Lalu ahli-ahli Taurat, imam-imam berkata, Raja, dia lahir di Bethlehem, tanah Yudea. Oke, tahulah dia. Lalu kemudian diam-diam, karena dia tahu orang Majus juga sedang mencari bayi yang baru lahir itu, dia panggil orang Majus, orang pandai, orang cerdas. Kalian kan pandai dan cerdas, sini, dekat dulu, kumpul dulu. Sampaikan kepadaku di mana raja atau bayi yang baru lahir itu. Di mana bayi yang lahir itu, aku juga ingin pergi melihatnya. Aku juga ingin tahu seperti apa dia. Lalu kemudian aku ingin menyembah dia. Aku ingin sujud menyembah kepadanya dan memberikan hadiah yang banyak. Nah, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, setelah Raja Herodes memanggil orang Majus dan mengizinkan orang Majus untuk pergi mencari bayi itu, pergilah orang Majus menuju ke tempat bayi itu lahir. Apa yang menjadi petunjuknya? Bintang. Bintang itulah yang mengarahkan orang Majus untuk sampai di mana Yesus dibaringkan. Dan ketika mereka masuk ke dalam rumah itu, tempat bayi itu dibaringkan, mereka sujud menyembahnya. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur yang mereka bawa. Mereka bahagia, sungguh gembira karena bisa melihat dan menjumpai seorang bayi, seorang yang istimewa, seorang yang luar biasa yang sudah lahir. Nah, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, setelah orang Majus berjumpa dengan Yesus, setelah orang Majus melihat bayi yang sudah lahir itu, mereka berencana untuk kembali ke negerinya. Lalu kemudian ketika malam hari mereka tidur, apa yang terjadi anak-anak? Mereka bermimpi. Tuhan datang dan menunjukkan kepada mereka, jangan kembali ke jalan yang kamu sudah lalui, jangan lagi berjumpa dengan Herodes, tetapi lewat jalan yang lain. Karena Raja Herodes mencari tahu tentang bayi itu dengan tujuan untuk berbuat jahat, dengan tujuan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Setelah nanti dia tahu informasi di mana bayi itu lahir, dia akan pergi, lalu dia akan membunuh bayi itu, karena bayi itu akan menjadi saingan dia. Nah, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, setelah orang Majus pergi, tidak lewat jalan yang sudah mereka lalui dari awal, apa yang bisa kita pelajari dari cerita kita hari ini? Ada 3 hal yang Ibu mau sampaikan yang bisa kita pelajari. Yang pertama, apapun dalam kehidupan kita adalah anugerah Allah. Kesehatan, kepintaran, hikmat, pengetahuan, semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Dan kalau anugerah Tuhan, apa yang harus kita buat? Harus bersyukur. Bagaimana caranya? Bagaimana mensyukurinya? Salah satu yang bisa kita lakukan adalah berbuat baik. Sama seperti orang Majus. Mereka pandai, mereka cerdas, mereka pintar, pengetahuannya bagus. Tetapi tidak membuat mereka sombong. Tidak membuat mereka tinggi hati.
Mereka justru baik hati, rendah hati untuk mencari bayi yang baru lahir tadi. Yang kedua, dari cerita kita hari ini kita belajar hal yang kedua adalah Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang tertentu, bukan hanya untuk orang yang besar, tetapi untuk semua orang. Mana contohnya? Mana buktinya? Yang pertama kita lihat, Yesus lahir, yang pertama kali menjumpai mereka adalah menjumpai bayi Yesus siapa? Bagus, pintar. Para gembala itu orangnya rendahan, kasihan mereka, tidak punya apa-apa. Tapi yang pertama menjumpai bayi Yesus adalah orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang dianggap rendah, orang yang dianggap tidak punya apa-apa. Yang kedua yang kita lihat, ketika baca Alkitab, orang Majus, mereka punya harta benda banyak, emas, kemenyan, mur, mereka persembahkan kepada Yesus. Mereka cerdas, mereka pandai, punya pengetahuan yang tinggi. Mereka datang menjumpai Yesus. Semua orang datang untuk melihat Yesus. Jadi, Yesus itu Tuhan siapa? Tuhan kita semua, Juru Selamat kita semua. Dan kita nikmati kelahirannya tahun ini. Yang ketiga, orang yang taat akan Tuhan pasti berbahagia. Ketika orang Majus berjumpa dengan Yesus, dengan bayi yang baru lahir, mereka mungkin punya rencana untuk kembali bertemu Herodes. Tetapi karena Tuhan nampakkan diri lewat mimpi, supaya mereka melewati jalan yang lain, akhirnya orang Majus kembali ke tempat asalnya dengan selamat. Mereka bahagia, mereka sukacita. Siapa yang taat akan berbahagia. Demikian cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua menjadi anak-anak yang menikmati kasih Tuhan dengan mensyukuri segala apa yang Tuhan Yesus sudah buat dalam kehidupan kita. Dan teruslah percaya hanya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian. Adik-adik, cerita kita terambil dari kitab Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kitab Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem,
tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Adik-adik, ayat hafalan dari Mazmur 22 ayat 28. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sekali lagi ya, Mazmur 22 ayat 28. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Amin. Ya, adik-adik di rumah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan kita diingatkan dari Matius 2 ayat yang ke-11b. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkannya kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita menyanyi ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini, yang mengajar kami bahwa hanya Tuhanlah sumber segala pengetahuan yang kami miliki. Tuntun kami anak-anak-Mu Tuhan, sebentar lagi akan memasuki tahun yang baru. Biarlah di tahun yang baru nanti kami semakin bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati orang tua kami senantiasa sehat dan kuat untuk bekerja dan menjaga kami. Berkati ya Tuhan persembahan kami untuk digunakan dengan sebaik-baiknya.
bangsa dan negara kami Tuhan kiranya boleh kembali pulih dari berbagai masalah, khususnya dari virus corona. Inilah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari bangkit berdiri. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Kitab Injil Matius pasal 2 ayat 6. Amin. Ku tahu yang benar, ku tahu yang salah. Ku belajar dari Yesus. Ku tahu yang adil, ku tahu yang jujur. Yesus teladanku. Sekarang ku mengerti, karena ku beroleh hikmat. Ku mau seperti Yesus, makin besar tambah hikmatnya. Sekarang ku mengerti, semua karena hikmatnya. Terima kasih Yesus, karena Engkau sumber hikmatku. Mari kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau.